Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu melimpah, terima kasih untuk selalu pertolongan-Mu, kasih-Mu setia, kesetiaan kasih-Mu selalu ada bersama kami. Engkaulah yang membawa kami ke tanah perjanjian, Engkaulah yang memerdekakan kami, Engkaulah yang memberikan segalanya, Engkaulah yang memberkati kami, Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada kami, Engkaulah yang melakukan segalanya bagi kami, sehingga hanya kami bisa bersyukur atas segala perbuatan keajaiban-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang terus berbicara kepada anak-anak-Mu di sini, biarlah Engkau yang mewahyukan kepada mereka, sehingga hidup mereka selalu berada di dalam kehidupan di tanah perjanjian, kehidupan di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi. Hari ini judul khotbahnya penggenapan janji Tuhan. Ya, jadi penggenapan janji Tuhan itu pada saat kita masuk dan hidup di tanah perjanjian. Jadi nggak hanya masuk, tetapi hidup di tanah perjanjian. Nah, saya akan bahas bagaimana pada saat masuk dan hidup di tanah perjanjian. Oke. Ini khotbah ini diambil dari buku Yosua ya. Jadi Yosua 1 ayat 1. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan, yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada mereka. Jadi Tuhan itu sudah berjanji semenjak zaman Abraham ya untuk memberikan kepada tanah. Makanya kenapa disebut tanah perjanjian? Karena Tuhan yang berjanji tanah perjanjian, dan pada saat nanti Tuhan akan berikan tanah perjanjian itu, Tuhan akan memberkatinya akan luar biasa. Makanya disebut setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Jadi di sini Musa telah mati. Sekarang Yosua yang memimpin dan akan masuk ke tanah perjanjian. Oke. Jadi di khotbah ini saya akan bagi dua. Yang pertama sebelum Musa mati, yang kedua sesudah Musa mati. Karena akan ada perbedaan yang signifikan. Oke, yang pertama di bagian pertama ini sebelum Musa mati dan Yosua membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Sebelum Musa mati, bagaimana kehidupan bangsa Israel di padang gurun pada saat kepemimpinan Musa? Okay. Jadi bangsa Israel itu waktu di padang gurun, Musa yang menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, ya masuk ke padang gurun. Jadi di Mesir mereka dijadikan budak bangsa Israel, mereka masuk pada zamannya Yusuf. Namun di sana mereka menjadi budak. Kemudian Tuhanlah yang mendengar tangisan mereka, sehingga Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari Mesir dan masuk ke padang gurun. Tuhan berkehendak orang Mesir orang bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu Tuhan kehendaknya untuk masuk ke tanah perjanjian ya. Harusnya itu kalau melalui padang gurun itu cukup untuk 40 hari saja. Tetapi yang terjadi, mereka tinggal di padang gurunnya selama 40 tahun. Ya, kenapa? Karena mereka selalu mengikuti kehendak dirinya sendiri. Mereka tidak mau mendengarkan Tuhan, mereka mengikuti jalan agamawi seperti membuat patung. Jadi mereka memberontak. Padahal Tuhan telah banyak memberikan mukjizat pada saat mereka keluar dari Mesir. Ada di Mesir pun ada 10 tulah, di padang gurun pun Tuhan telah memberikan mana. Mereka bosan, Tuhan minta daging, Tuhan memberikan daging, apapun, dan Tuhan memberikan tiang api pada waktu malam hari karena dingin, tiang awan pada waktu siang hari karena panas. Tuhan itu memberikan banyak mukjizat ya, tetapi mereka komplain. Mereka ikut kehendak sendiri. Makanya mereka tidak bisa sampai ke tanah perjanjian ya, karena akibat ulah mereka sendiri, bukan karena Tuhan tidak mau. Tuhan berkehendak semuanya masuk tanah perjanjian, tapi karena kesalahan mereka sendiri,
sebab dari pelanggaran mereka sendiri, jadinya mereka 40 tahun muter-muter di padang gurun. Jadi apa yang terjadi? Tidak ada satupun bangsa Israel yang keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian, termasuk Musa ya. Musa pun tidak. Musa bisa melihat dari gunung, tapi Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Kecuali Yosua, Kaleb, dan generasi yang baru, generasi yang lahir di padang gurun. Kita lihat di ayatnya ya, di bilangan 14. Kenapa mereka tidak bisa masuk? Di ayat 19, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Artinya Tuhan itu selalu mengampuni ya. Tuhan itu selalu mengampuni. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Ya, jadi bukan Tuhan tidak mau mereka masuk ke tanah perjanjian, tetapi karena ulah mereka sendiri. Mereka melihat kebaikan Tuhan, mereka melihat mukjizat dari Tuhan, mereka bahkan melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi mereka tidak bersyukur, tetapi malah melakukan banyak sekali pelanggaran ya. Makanya itu adalah sebab akibat. Jadi bukan Tuhan yang tidak mau, tetapi sebab akibat dari perbuatan mereka sendiri. Berikutnya, Tuhan mengasihi bangsa Israel ya, dan kasih Tuhan itu melimpah kepada mereka, meskipun mereka banyak pelanggaran. Di ayat 18, bilangan 14, Tuhan itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya. Namun bangsa Israel itu meskipun Tuhan panjang sabar, Tuhan penuh kasih, bangsa Israel itu memilih untuk memberontak. Jadi itu adalah akibat dari diri mereka. Karena dikatakan Tuhan berpanjangan sabar, ya, kasih setianya melimpah-limpah. Dan dia mengampuni, dia tetap mengasihi. Tetapi konsekuensi dari pemberontakan, mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi dikatakan tadi di bilangan 14-18, Tuhan itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan kepada bapa, kepada anaknya, kepada keturunan dan keempat. Manusia sendiri ya, jadi diulang lagi, manusia sendiri yang membawa kutuk dan hukuman bagi dirinya sendiri karena mengikuti jalan agamawi, ikut dengerin nabi palsu atau ikut pengajaran yang salah. Jadi itu adalah tabur tuai, bukan Tuhan yang mengutuk mereka. Namun Tuhan yang selalu disalahin. Ini cobaan dari Tuhan, ini kutukan dari Tuhan. Tuhan yang disalahin. Padahal mereka yang membawa kutuk itu kepada diri mereka sendiri. Jadi konsekuensi dari pemberontakan, mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Siapa yang sekarang yang masuk ke tanah perjanjian? Ya, yang masuk ke tanah perjanjian itu di ayat Yosua yang ayat 29-nya, di padang gurun itu bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang-orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan dan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kau hinakan itu. Tapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu dan akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun selama 40 tahun lamanya.
dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Ya. Jadi yang masuk ke padang gurun itu yang masuk ke padang gurun hanya Yosua, Kaleb, dan anak-anak ya. Anak-anak yang di bawah umur 20 tahun. Karena dikatakan semua yang di atas 20 tahun ke atas itu mati di padang gurun ya. Jadi Musa tidak masuk, tapi yang masuk Yosua, Kaleb, dan anak-anak. Jadi generasi yang lahir di padang gurun di bawah 20 tahun. Itulah yang masuk ke tanah perjanjian. Oke. Slide berikutnya. Jadi apa itu yang dimaksud? Jadi orang percaya seperti bangsa Israel ya, yang memilih ikut jalan diri sendiri, ikut jalan agamawi, ikut jalan pengajaran nabi dan nabi, pendeta-pendeta atau guru-guru palsu, dengan tidak mau mendengarkan suara Tuhan, adalah seperti bangsa Israel di padang gurun. Meskipun mereka melihat kemuliaannya dan mereka melihat berkat-berkatnya, merasakan berkat-berkat Tuhan, namun mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Ya, jadi kehendak Tuhan semua masuk. Namun karena kesalahan mereka sendiri, karena mengikuti jalannya diri sendiri, mereka tidak bisa masuk. Oke, sekarang ke bagian yang kedua, di mana Yosua dan Kaleb membawa bangsa Israel, generasi yang lahir di padang gurun, ke tanah perjanjian. Oke. Ayatnya, jadi saya akan bahas tiga peristiwa ya, di tiga peristiwa, di mana ini adalah transisi kepemimpinan dari Musa ke Yosua. Musa membawa bangsa Israel menyeberangi Laut Merah ke padang gurun. Yosua membawa bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan ke padang rumput, ya, tanah perjanjian. Jadi kita lihat sama tapi berbeda. Nanti saya akan bahas detailnya. Yang kedua, Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Tapi kepada Yosua, Tuhan menyatakan dirinya sebagai panglima bala tentara Tuhan. Oke. Yang ketiga, eventnya ya, Musa mengangkat tangannya saat orang Israel mengalahkan orang Amalek. Yosua juga demikian, dia mengangkat lembingnya ke udara dan tentara Israel mengalahkan Ai. Jadi Tuhan memberikan kemenangan ya, Tuhan menampakkan diri, jadi persamaannya Tuhan memerdekakan mereka, Tuhan menampakkan diri, juga Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Tetapi ada perbedaannya dari kedua kepemimpinan antara Musa dan Yosua. Oke, yang pertama Tuhanlah yang bekerja. Tuhan yang membawa bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan masuk ke tanah perjanjian. Ayatnya kita baca di Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ya, jadi tabut perjanjian itu melambangkan pada saat itu melambangkan Tuhan, kehadiran Tuhan ya di tabut perjanjian. Jadi yang pertama, Tuhan yang bekerja, ya, dia yang melakukan perbuatan ajaib. Bukan Yosua, tetapi Tuhan yang melakukan perbuatan ajaib yang membawa Israel keluar dari padang gurun. Yang kedua, Tuhan yang berjalan di depan bangsa Israel yang menyeberangi Sungai Yordan. Artinya kita itu ikut Tuhan, ya. Bukan Tuhan ikut kehendak kita, tetapi kita ikut Tuhan, artinya Tuhan yang di depan, kita ikut. Seperti yang pada saat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Tuhan yang di depan. Dan di ayat ke-7 lanjutannya, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai di tepi air Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan itu. Jadi
pada saat masuk ya, pada saat masuk mau nyebrang aja hari itu juga, pada hari inilah aku mulai. Jadi Tuhanlah yang mulai, yang akan memberikan status, yang akan membesarkan nama Yosua di seluruh orang Israel. Bukan usaha Yosua sendiri untuk menjadi terpandang ya. Jadi kalau manusia itu dengan usaha apapun berusaha untuk supaya namanya terpandang, lebih banyak gagalnya daripada suksesnya ya. Mungkin sedikit sukses, tapi hampir 99% itu gagal ya, dan tidak lama. Tapi kalau Tuhan yang membesarkan nama, yang membuat kita terpandang, itu makin hari makin besar ya, dan akan selalu berhasil ya. Jadi kalau usaha sendiri mau namanya terpandang pasti gagal, tapi kalau Tuhan pasti berhasil, makin hari makin terpandang. Bahkan sampai mati pun orang masih bisa mengingatnya ya, seperti cerita di Alkitab ya. Jadi kalau Tuhan yang memberikan pasti akan everlasting, akan selamanya ya, pasti berhasil. Dan di sini dikatakan pada hari inilah aku mulai membesarkan. Jadi pada saat masuk masuk ke tanah perjanjian, pada saat itulah Tuhan akan membesarkan namamu. Oke. Berikutnya, sesudah di ayat 13-nya, segera sesudah kaki para iman pengangkat tabut Tuhan semesta alam berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun dari Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Jadi Tuhanlah yang mengeringkan sungai Yordan dan mereka berjalan ya. Jadi pada tabut perjanjian yang mengangkat itu di depan ya. Pada saat mereka di depan, habis itu mereka berhenti. Ya, mereka berhenti di tengah tabut perjanjian itu dan membiarkan semua bangsa Israel keluar. Ya, karena yang membuat sungai itu kering adalah Tuhan, bukan bangsa Israel, tetapi Tuhan. Ya, jadi Tuhan berhenti di tengah supaya bangsa Israel menyeberang dulu, baru setelah semua menyeberang, tabut perjanjian itu jalan lagi. Di slide berikutnya dijelaskan di ayat 13, Yosua 17, sorry. Tetapi para iman pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering ya. Jadi tetap berdiri di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan ya. Jadi Tuhan menunggu ya sampai semuanya nyebrang, itu Tuhan akan membuat jalan, membuat sungai itu kering ya. Jadi Tuhan yang mengeringkan sungai Yordan, mendampingi mereka sampai seluruh bangsa Israel selesai menyeberangi sungai Yordan. Kenapa perbedaannya ya? Kenapa pada saat Musa dia menyeberangi Laut Merah dari bangsa Israel keluar dari perbudakan dari Mesir ke padang gurun Laut Merah, dari padang gurun ke tanah perjanjian sungai Yordan. Ya, perbedaannya apa? Sama-sama. Dua-duanya terbelah, yang satu lautnya terbelah, yang satu sungainya juga terbelah. Yang pertama, sama-sama itu melambangkan suatu transisi ya. Ini suatu transisi seperti baptisan. Kenapa melewati di bawah air? Itu seperti baptisan adalah transisi. Kalau bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir itu melambangkan mereka merdeka dari dosa atau mereka merdeka dari perbudakan ya, merdeka dari dunia, masuk ke padang gurun. Sama halnya orang Kristen itu menerima keselamatan ya. Mereka menerima keselamatan, mereka keluar dari Mesir, artinya mereka dibebaskan dari dosa. Percaya Tuhan. Jadi keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun itu seperti orang Kristen menerima Tuhan Yesus,
menerima keselamatan, makanya Tuhan Yesus tinggal di dalam hati mereka. Ya, Tuhan Yesus, makanya dibilang menerima Yesus, terima Tuhan. Itu artinya Tuhan yang masuk. Itu adalah keselamatan. Dari Mesir, dari dosa, dari perbudakan, menjadi selamat Tuhan yang masuk. Dan orang Kristen dapat, ya, mereka selamat. Namun, sebagian besar orang Kristen tidak menuju ke tanah perjanjian. Mereka banyak yang stay, banyak yang tinggal di padang gurun. Kenapa? Karena transisi dari padang gurun kepada padang rumput atau ke tanah perjanjian itu adalah transisi dari dari padang gurun kepada kehidupan di surga, kehidupan di kehidupan di tanah perjanjian. Itu seperti kita adalah tinggal di dalam Kristus. Jadi bedanya kalau dari Mesir itu keselamatan, ke padang gurun itu adalah Tuhan tinggal di dalam kita. Seperti minggu lalu Pastor Hongki jelaskan. Namun pada saat transisi dari padang gurun ke tanah perjanjian itu kita tinggal di dalam Kristus, yaitu kehidupan di dalam Kristus, kehidupan di kerajaan surga, ya. Beda. Namun sayangnya banyak orang Kristen yang tidak mengalami ke sana. Kenapa? Karena mereka mengikuti jalan agamawi. Mereka mengikuti pengajaran-pengajaran atau mengikuti kehendaknya mereka sendiri, bukan mengikuti bersandar kepada kasih Tuhan. Karena untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, hanya satu yang kita butuhkan, yaitu menerima kasih Tuhan. Ya, hanya satu, yaitu kita bersandar kepada kasih Tuhan. Makanya kenapa Tuhan Yesus sendiri dibaptis di Sungai Yordan, di mana Allah Bapa menyatakan kasih-Nya. Ya, jadi transisi kita dari padang gurun ke tanah perjanjian, caranya hanya satu, bergantung pada kasih Tuhan. Seperti Tuhan Yesus hanya bergantung pada kasih Bapa. Dia masuk ke Sungai Yordan, di mana Allah Bapa menyatakan kasih-Nya. Inilah anakku yang dikasihi. Oke, jadi kehendak Tuhan untuk kita keluar dari Mesir, nggak berhenti di padang gurun, tetapi all the way sampai di padang rumput, sampai di tanah perjanjian, sampai di kerajaan surga. Ya, seperti di bumi, ya, seperti di surga. Tuhan mau datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya Tuhan mau kita semua bisa menikmati kehidupan di dalam Dia, kehidupan di dalam tanah perjanjian. Oke. Slide berikutnya. Jadi Tuhan sendirilah yang membuka jalan dan menuntun kita masuk ke tanah perjanjian karena kasih-Nya, ya, yang begitu besar kepada kita. Dengan usaha sendiri, kalau ngikutin kehendak sendiri, kita tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena tanah perjanjian itu masuk bukan karena usaha. Seperti bangsa Israel, mereka tidak akan mungkin masuk ke tanah perjanjian kalau tidak bergantung pada kasih Tuhan, tidak bergantung pada ngikut Tuhan. Tuhan yang membuka, Tuhan yang mengeringkan, dan Tuhanlah yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Oke. Sekarang yang berikutnya, di bagian yang kedua, yaitu event yang kedua, ya, Tuhan yang meninggikan bangsa Israel, Tuhan yang mengampuni, memberkati dan menyatakan dirinya kepada Yosua sebagai panglima bala tentara Tuhan. Yosua 5 ayat 1, ketika semua orang ini sudah masuk, ya, mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat Sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air Sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Ya, jadi belum ngapa-ngapain aja, Tuhanlah yang membuat musuh kita takut. Jadi kalau kita sudah masuk ke tanah perjanjian, musuh apapun, segede apapun mereka, Tuhan yang akan membuat mereka takut. Ya, Tuhan yang membuat semua musuh, seperti dikatakan, raja orang Amori, raja orang Kanaan takut menghadapi bangsa Israel. Ya, jadi bukan karena bangsa Israel hebat, tidak, karena Tuhannya hebat. Ya, jadi siapapun musuh kita, siapapun yang orang jahat kepada kita, mereka bukan takut karena kita, mereka takut karena Tuhan kita hebat, karena Tuhanlah yang membuat mereka takut, bukan usaha kita membuat mereka takut. Oke, jadi Tuhanlah yang akan meninggikan dan
kita di antara para musuh kita. Oke, berikutnya di ayat di perjanjian yang diberikan adalah tadi ayatnya. Di Yosua 5 ayat 2, Yosua 5 ayat 2. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau ya dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat ya. Jadi 2 kali sunat pada saat orang Israel keluar dari Mesir itu disunat. Dan kemudian pada saat mereka masuk ke tanah perjanjian disunat. Tetapi yang disunat itu adalah yang lahir di padang gurun, yang di bawah, yang tadi, yang teenager ke bawah, di 19 tahun ke bawah, dan Yosua dan Kaleb itu yang masuk ke tanah perjanjian, dan yang anak-anak itu karena mereka masih anak-anak, maka mereka belum disunat. Dan Tuhan mengadakan perjanjian yang diperbaharui ya. Sunat itu melambangkan perjanjian dengan Tuhan. Jadi perjanjian biasanya ada bentuknya, yaitu bentuknya adalah sunat. Dan dengan masuknya bangsa Israel ke tanah perjanjian, Tuhan itu memperbarui perjanjiannya dengan mereka. Perjanjian apa yang diperbaharui? Ya, karena ini beda ya, bukan di padang gurun, tetapi di tanah perjanjian. Perjanjian apa yang Tuhan berikan kepada mereka yang diperbarui? Jadi perjanjian diberikan adalah perjanjian kasih. Ya, Tuhan mengampuni semua pelanggaran mereka dan memberikan mereka hati yang disunat. Yosua 5 ayat 9 ya. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapus celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Jadi Tuhan menghapus semuanya, menghapus semua pelanggaran orang-orang Israel, dan yang masuk disunat, dan Tuhan memberikan hati yang baru. Ya, di Ulangan 30 ayat 5. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Jadi hati yang disunat itu artinya apa? Hati yang disunat adalah hati yang menerima kasih Tuhan. Karena kita tidak mungkin untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, tanpa kita menerima kasih-Nya terlebih dahulu. Kasih-Nya lah yang memampukan kita untuk mengasihi Dia. Tanpa itu tidak bisa. Makanya kenapa masuk tanah perjanjian, Tuhan memberikan hati yang baru. Perjanjiannya adalah dengan pesunat, yang disunat adalah hatinya. Ya, jadi dalam ini adalah kutip, ada hati yang disunat adalah hati yang mau menerima kasih Tuhan. Oke, jadi Tuhanlah yang memberikan pengampunan, dan Tuhanlah yang memberikan hati yang baru kepada kita pada saat kita masuk ke tanah perjanjian. Oke, slide berikutnya. Dan Tuhan memberkati apa yang Tuhan lakukan pada saat kita masuk ke tanah perjanjian. Tuhan memberkati tanah di Kanaan, sehingga bangsa Israel bisa menikmati makanan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ya. Jadi di tanah perjanjian itu tanahnya subur, makanya selalu dibilang tanah yang penuh madu dan susu, artinya tanah yang subur, tanah yang diberkati. Yosua 5 ayat 11. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ya, jadi artinya tanah Kanaan itu subur. Jadi Tuhan mau tanah itu diusahakan ya, makanya hasil negeri itu nggak mungkin tanpa diusahakan
bermacam-macam, tetapi harus diusahakan. Makanya hasil dari tanah Kanaan itulah yang dimakan bangsa Israel. Jadi pada saat di tanah perjanjian, Tuhan memberkati hasil pekerjaan yang dihasilkan di tanah perjanjian. Artinya Tuhan mau orang Israel itu bekerja, ya, mengelola tanah. Namun Tuhanlah yang memberkati hasilnya. Jadi bukan hanya duduk-duduk diem aja menunggu mukjizat Tuhan. Itu seperti di padang gurun, duduk diem dapat mana. Tetapi kalau di tanah perjanjian, Tuhan mau kita hidup normal, bekerja, dan Tuhanlah yang memberkati hasilnya. Dan kalau di padang gurun satu aja mana, makanya orang Israel komplain, kok mana terus, minta daging. Akhirnya Tuhan kasih daging. Ya, tetapi kalau di tanah perjanjian macam-macam. Ya, yang tumbuh di situ akan beraneka ragam. Artinya pekerjaan yang kita lakukan di tanah perjanjian Tuhan akan memberkati dan bermacam-macam. Sesuatu hal yang kita tidak bisa bayangkan Tuhan akan berikan kepada kita di tanah perjanjian. Oke. Berikutnya, Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai panglima bala tentara Tuhan. Artinya Tuhan yang akan berperang, ya, dan memberi kemenangan untuk bangsa Israel. Dia menunjukkan dirinya sebagai panglima tentara, ya. Yosua 5 ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah dan menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Ya. Kalau di padang gurun, Musa bertemu dengan Tuhan, tetapi Musa tidak bisa melihat, ya. Jadi melihat langsung. Dikatakan Musa harus menutupi, ya, harus menutupi kepalanya, ya, karena kalau dia melihat langsung dia bisa mati dan dia hanya bisa melihat belakangnya saja. Tanahnya juga kudus, ya, makanya Musa pun harus melepaskan sepatunya karena tanahnya kudus. Kehadiran Tuhan pasti kudus karena Tuhanlah yang memberikan kekudusan. Namun di tanah perjanjian dikatakan apa? Berdiri di depannya, jadi berhadapan langsung. Jadi bukan hanya ngelihat belakangnya Tuhan, tetapi berhadapan langsung dengannya, ya, berdiri di hadapannya. Dan Tuhanlah yang menyatakan dengan panglima bala tentara Tuhan. Artinya apa? Dia yang akan berperang. Di tanah perjanjian Tuhan yang akan berperang untuk bangsa Israel. Dan dikatakan tanah ini kudus karena di mana ada Tuhan berhadir, tempat itu adalah kudus. Oke, jadi slide berikutnya. Jadi pada saat kita masuk ke tanah perjanjian, yang pertama Tuhanlah yang membuat musuh-musuh kita takut, bukan dengan usaha kita. Jadi Tuhan yang membuat musuh-musuh kita takut. Yang kedua, Tuhan mengampuni semua pelanggaran kita, ya, dan memberi hati yang disunat sehingga kita hanya bisa selalu bergantung kepada kasih-Nya. Karena kalau hati kita tidak disunat, kita tidak bisa mengasihi Tuhan, kita tidak bisa mengasihi sesama, dan kita tidak bisa bergantung kepada kasih-Nya. Jadi kita harus menerima kasih-Nya terlebih dahulu, baru kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi kita sendiri, mengasihi sesama, dan juga bisa bergantung kepada kasih-Nya. Ya. Dan ketiga, Tuhan yang memberkati hasil pekerjaan kita di tanah perjanjian. Pada saat kita masuk tanah perjanjian, kita bekerja di tanah perjanjian, Tuhan akan memberkati hasilnya. Apapun pekerjaannya, Tuhan akan memberkati hasilnya. Tapi bekerja, nggak duduk diam, nunggu mana, seperti di padang gurun, ya. Dan yang keempat adalah Tuhan yang berperang untuk kita. Karena pasti akan ada orang yang menjahati kita, ada musuh-musuh kita. Kita nggak usah berusaha dengan usaha kita untuk berperang. Biarlah Tuhan yang bekerja untuk kita. Ya, karena Tuhanlah yang berperang. Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Seperti yang tadi, Tuhan itu yang hadir dalam bentuk panglima bala tentara,
maka artinya adalah Tuhan yang akan berperang kepada kita. Berperang untuk melawan musuh-musuh orang-orang yang menjahati kita. Oke, di bagian yang ketiga, yang terakhir, adalah Tuhan sendiri yang berperang ya. Jadi yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi bangsa Israel. Dan juga Tuhan menggenapi janji-janjinya. Oke. Di kitab Yosua itu banyak sekali perang ya, karena ini saya bahas Yosua sampai Yosua awal, tapi terus sampai lompat yang terakhir ya. Jadi di tengahnya itu banyak sekali perang. Tetapi saya akan memberikan contoh 2 saja kemenangan. Yang pertama adalah kemenangan dari Kanaan, Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko itu beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala untuk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya dan masing-masing langsung ke depan. Ya. Jadi itu Tuhan yang memberikan pengarahan, tetapi Tuhan memberikan apa? Itu ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya, beserta pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Jadi Tuhan yang memberikan kemenangan, ya. Karena kalau di gereja banyak sekali diajarin kita harus kelilingkan kota, kita harus doa. Padahal di sini di Alkitab dikatakan Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang di depan, Tuhan yang kasih tahu strateginya. Bukan kita yang berusaha dengan usaha diri kita sendiri untuk melawan musuh. Tetapi di sini katakan, aku akan serahkan raja-rajanya. Aku serahkan pahlawan-pahlawannya. Jadi yang Tuhan yang harus kita ketahui di sini adalah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membuat, Tuhan yang berencana. Ya, kita hanya ikut di belakang Tuhan. Tuhan yang berbuat segalanya. Bukan kita berusaha dengan usaha kita. Ada musuh atau ada orang yang jahat atau ada peperangan rohani. Biasanya di gereja-gereja diajarin itu kita harus kelilingan kota, keliling, doa semalam suntuk. Tapi dengan usaha diri kita sendiri, bukan dengan Tuhan yang mengarahkan. Yang di sini katakan Tuhan akan memberikan. Dan apa yang terjadi? Tembok Yeriko runtuh. Ya, jadi Tuhan yang memberikan rencananya, tembok itu runtuh. Dan Tuhanlah yang memberikan kemenangan dari bangsa Kanaan, ya, bangsa yang orangnya gede-gede, orangnya besar-besar, ya. Jadi kita dengan usaha kita sendiri, musuh-musuh yang segede apapun pasti kita nggak akan bisa menang. Tetapi kalau Tuhan yang berperang, segede apapun pasti menang, karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Oke. Kita lihat lagi kemenangan yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kemenangan dari bangsa Ai, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan, Yosua 8 ayat 18, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik ke membumbung tinggi, membumbung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Jadi itu pun juga strategi. Sepertinya bangsa Israel mundur, ya. Tetapi Tuhan yang bilang, acungkan lembing. Pada saat ajukan lembing, dipikir sama orang Ai, bangsa Israel udah lari ke padang gurun, mereka dikejar. Tapi Tuhan yang memberikan strategi, Tuhan yang mengatakan, aku menyerahkan kota itu ke tanganmu. Pada saat itu dia angkat, Tuhan yang memberikan kemenangan, bangsa Israel masuk lagi ke kota, membakar kota, sementara orang bangsa isinya yang ngejar itu udah nggak bisa apa-apa. Dan
Apa yang terjadi? Dan Yosua di ayat 26-nya, dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Jadi kemenangannya itu besar-besaran ya. Pada saat Tuhan berikan kemenangan, kemenangannya itu besar. Dan yang kita lihat di sini adalah kembali lagi Tuhan, bukan manusia yang membuat strateginya, tetapi Tuhan yang membuat strateginya. Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Yang dilakukan dengan Yosua apa? Ikut aja, ya. Ikut aja apa yang Tuhan katakan. Bukan sok pinter, enggak Tuhan, harusnya begini. Enggak, dia diam aja ngikut apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Oke, yang kemudian slide berikutnya. Jadi setelah itu banyak sekali kemenangan yang diberikan sama Tuhan kepada bangsa Israel. Saya lompat langsung ke Yosua 21 ayat 43. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, ya. Jadi seluruh itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikannya kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ayat 44, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuh-musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Ya. Jadi lihat, Tuhan itu memberikan semuanya, memberikan semua kemenangan kepada mereka. Ya. Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan dari segala penjuru. Jadi keamanan bukan hanya di depan, di belakang, tapi segala penjuru, di samping, di bawah, dimanapun Tuhan memberikan keamanan. Dan juga apa? Tidak ada satupun musuhnya yang berani, semuanya takut sama bangsa Israel. Dan apa yang segala yang baik. Jadi Tuhan itu selalu memberikan yang baik. Ya. Jadi nggak ada Tuhan memberikan yang jahat. Tuhan segala yang baik. Khotbahnya Pastor Obed juga katakan kan, segala yang baik yang diberikan Tuhan. Jadi yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel tidak ada yang terpenuhi. Jadi Tuhan menggenapi semua janji-janjinya pada saat mereka menduduki negeri itu. Artinya pada saat mereka tinggal di negeri itu, pada saat mereka hidup di negeri itu. Ya, jadi kenapa masuk ke tanah perjanjian bukan saja masuk tetapi hidup. Kalau masuk aja Tuhan sudah bantu, apalagi kalau hidup. Ya. Jadi itulah kehidupan yang diberikan kepada Tuhan di tanah perjanjian, yaitu kehidupan di dalam dirinya, kehidupan di surga, ya, kehidupan di kerajaan Allah. Seperti yang Tuhan berikan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya kehidupan yang Tuhan inginkan kepada kita adalah kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan ya, di dalam Dia. Sebagai penutup, oke, berikutnya. Jadi pada saat kita hidup dan menetap dan tinggal di tanah perjanjian, apapun tantangan, musuh yang kita hadapi, tetap bergantung pada kasih-Nya. Maka Tuhan yang akan berperang dan Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan untuk kita. Dan yang kedua adalah apa? Pada saat kita tinggal di tanah perjanjian, Tuhan akan memberikan segala yang baik pada kita, dan semua yang dijanjikannya, keinginan kita, doa kita pun dipenuhi oleh Tuhan. Ya, jadi tinggallah di tanah perjanjian, masuk dan tinggal. Jadi bukan hanya masuk, tetapi tinggal di tanah perjanjian. Oke, sebagai penutup, kehidupan di tanah perjanjian adalah kehidupan di dalam Kristus. Ya, kalau kehidupan kita keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, itu Kristus tinggal di hati kita. Tetapi pada saat kita masuk ke tanah perjanjian, kita hidup di dalam Kristus. Ya, kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan di kerajaan Allah, di mana kita hanya bergantung pada kasih-Nya, dan Tuhanlah yang akan melakukan segalanya bagi kita. Jadi pesan saya, jangan kita semua sudah keluar dari Mesir, jangan tinggal di padang gurun, masuk ke tanah perjanjian dan tinggallah. Bagaimana caranya? Dengan bergantung pada kasih-Nya. Terima kasih Tuhan dengan hati yang disunat.
maka kita akan mengalami hal-hal yang kita tidak bisa kita bayangkan hidup di tanah perjanjian. Nama kita dibesarkan, hidup kita diberkati, segala apapun yang kita keinginan kita pun dijawab. Tuhan akan menggenapi semua janjinya pada saat kita hidup di tanah perjanjian. Oke, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala yang Kau berikan, segala yang Kau perbuat kepada kami. Kami hanya bisa bersyukur, begitu besar apa yang Kau berikan kepada kami, begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau mengaruniakan, memberikan, memberkati segalanya bagi kami. Kami hanya mau masuk dan tinggal di tanah perjanjian, tinggal di dalam kasih-Mu, dan menikmati segala kebesaran-Mu, karena Engkau-lah yang melakukan segalanya, karena kasih-Mu yang melimpah, kami tidak bisa bayangkan, kami tidak bisa pikirkan, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau-lah yang memberikan pewahyuan, yang berbicara terus kepada anak-anak-Mu, karena Engkau menghendaki mereka semua yang mendengarkan khotbah di sini Tuhan, untuk masuk dan tinggal di tanah perjanjian, dan dan menikmati segala kebaikan-Mu. Kami percaya semuanya itu karena hanya kebaikan-Mu, kemuliaan-Mu yang ditinggikan, yang dibesarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.